doa terlebih dahulu. Silakan. Pelajarannya yang masuk itu cepat ya. Oke, selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Di sini kalian yang masuk akan masuk semua ya. Kalau boleh ya. Oke, supaya lebih semangat kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, jangan tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, bagus ya kayak gitu. Ya, jadi tujuan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sesuai dengan materi pelajaran yang sekarang Pak Guru akan pelajari buat kalian, yaitu ya Pancasila sebagai dasar negara. Tapi sebelum memasuki ke pelajaran dimulai, kita lihat dulu ya, biar semangat, biar tambah semangat kayak gitu. Ya, tepuk semangat aja biasa ya. Yo, 1, 2, 3, tepuk semangat. Ikutan lagi ya. Oke, ya, materi kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang mencintai sesama manusia dan lingkungannya serta menghargai kebinekaan. Terus yang kedua, makna dan nilai-nilai Pancasila serta proses perumusannya. Kemudian yang ketiga adalah contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila dan Pancasila. Ya, itu materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, siap? Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah Pancasila sebagai dasar negara ya, atau mencintai sesama manusia dan lingkungannya serta menghargai kebinekaragaman ya. Pada umumnya Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak pulau besar maupun kecil yang tersebar di Indonesia, serta wilayah Indonesia memiliki karakteristik penduduk yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan kebinekaragaman di Indonesia. Contohnya, ya misalkan contoh kebinekaragaman yang ada di Indonesia yaitu suku. Pertama suku kita ada banyak ya. Apa aja yang kalian kenal? Suku apa? Suku Dayak, betul. Terus suku Papua, terus suku apa? Kita apa? Suku
Jawa, terus Jawa Barat itu apa? Aing, suku apa? Suku Sunda, ya. Terus suku apa lagi? Banyak ya. Yang ngomongnya waras apa? Waras, ya. Suku apa? Batak, ya. Jadi kita banyak suku di Indonesia yang mempunyai suku yang banyak, ya. Terutama suku Jawa yang kita punya, yaitu suku Sunda, suku Dayak, suku Batak. Kemudian upacara adat di setiap daerah itu berbeda-beda, ya. Kayak misalkan kita, kalau misalkan ada yang meninggal, kalau di suku Jawa itu biasanya dimakamin, ya, dimakamin. Terus kalau di suku Papua ada yang dimakamin, ada yang didiamin sampai tengkoraknya diam kayak gitu. Ya ada, itu namanya suku Toraja. Suku Toraja itu nggak kayak kita. Kalau kita mau meninggal di gali lubang, ya, terus disimpan di lubang. Kalau di Toraja mayatnya didiemin aja di bambu sampai dagingnya digerogoti sama cacing, jadi tulang, ya gitu. Ya. Itu setiap upacara adat itu berbeda. Kemudian rumah adat itu ya rumah. Kalau di Jawa kan namanya apa rumah adatnya? Jog, bukan Jogja, joglo. Ya kalau rumah adat di Jawa itu joglo, ya joglo. Kemudian tarian adat di setiap daerah itu berbeda-beda. Di Jawa apa tarian adatnya? Ya, kan kalau di Sunda, Jawa Barat apa namanya? Jaipong, ya. Kalau di kita apa? Jawa Tengah. Ya. Terus kalau di Jogja, Bali, tari apa sih makannya kayak gini, ya. Tari piring, tari cicak, kayak gitu kan makannya kayak gini, ya. Terus selanjutnya pakaian tradisional berbeda, ya, banyak macamnya. Kalau di Jawa juga pakaiannya beda-beda, macam-macam. Beda lah pokoknya, setiap daerah itu beda-beda. Kemudian rumah adat udah agama juga beda-beda. Ada agama apa aja yang kalian kenal? Pertama agama Islam, kedua Kristen, terus Hindu, Buddha, bukan Bunta, terus lagi Katolik, terus Konghucu, ya itu, ya. Jadi ada macam-macam. Kalau di negara Indonesia itu banyak macamnya, ya. Bahasa juga beda kan. Kalau bahasa biasanya kita bahasa apa? Bahasa Jawa, ya. Kalau di Sunda bahasa Sunda, ya. Setiap bahasa juga berbeda-beda, ya. Ngomongnya beda, nggak sama semua. Bahasa Melayu ngomongnya bahasa Melayu, bukan bahasa Melayu ngomongnya sambil Melayu, bukan. Bahasa Melayu ya kayak Padang kayak gitu, beda-beda. Jadi itu, ya, materi kita hari ini adalah tentang kebinekaragaman, ya, mencintai sesama manusia dan lingkungannya serta menghargai kebinekaragaman, ya. Nanti Pak Guru tunjuk, ya, satu cewek sama satu cowok, ya. Nanti Pak Guru tunjuk tentang Pancasila selanjutnya. Oke, siap? Ya. Selanjutnya adalah tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, atau Pancasila itu pada dasarnya merupakan dasar negara Indonesia yang berlambangkan burung Garuda, ya, burung Garuda ini pokoknya. Ya, itu ada 5 biasanya. Nama Pancasila terdiri dari 2 kata, yaitu panca. Bagus, namanya juga bagus, ya. Panca itu artinya 5, sedangkan sila artinya dasar. Tuh, bagus, ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti punya adik, punya besok, ya, nanti kalau punya anak namanya panca atau sila, bagus, ya. Panca, sila, ya. Jadi panca artinya 5 dan sila artinya dasar, ya. Apa aja itu 5 dasar itu? Coba kalau tunjuk Wiranto, ya. Pancasila itu ada berapa tadi? Ada 5, apa aja? Sila pertama, apa? Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat,
track yang kebencanaan. Yang kelima terakhir ya, jadi itu ya, harusnya Pancasila itu banyak, ada bukan 5 tapi ada berapa ya, kalau salah 20 atau 30. Pancasila harusnya banyak. Nah, terus Bung Karno sama anggota yang lainnya waktu itu kan tahun 1945 ya rapat kemudian dari dasar negara ini disimpulkan ya udah 5 aja ya, Pancasila itu 5 aja, nggak usah banyak, jadi digabungin ya. Awalnya Pancasila itu banyak, kalau sangat banyak kalian ngapalinnya susah. Ini mending udah disimpulin semua, udah digabungin semua, cuma ada 5 aja. Yang penting pokok-pokoknya ada di sini semua. Harusnya ada 20 atau 30. Jadi kalau misalkan ngapalin Pancasila setiap upacara, kalau misalkan banyak itu susah ya. Kalau 5 masih mending loh ya. Kemudian contoh kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila ya, sesuai dengan Pancasila. Misalkan sila pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Contoh kehidupan sehari-harinya misalkan ya gimana ini ya, itu ya beribadah dan sholat 5 waktu serta menjalankan kewajiban dan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu termasuk poin pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sudah jelas ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Berarti kita harus melakukan atau melaksanakan kewajiban sesuai dengan agama yang kita anut. Kalau agama kita Islam, jadi kita sholat. Jangan agama Islam kita sholatnya di gereja ya, salah ya. Ngaji ya, sedekah kayak gitu, itu sesuai dengan ajaran kita yaitu agama Islam ya. Paham kan? Paham ya? Jadi Pancasila terus dasar-dasarnya ada 5, itu udah terkandung dalam Pancasila semua ya. Baik anak-anak, jadi itu pembahasan kita hari ini yaitu tentang materi mencintai sesama manusia dan lingkungannya serta menghargai kebinekaragaman yang ada di Indonesia. Kemudian tentang makna dan nilai-nilai Pancasila serta proses kerumusannya. Kemudian yang ketiga, contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila dan Pancasila. Ya, jadi kita sudah belajar walaupun tidak terlalu banyak ya. Jadi kita bisa mengambil poin-poin pentingnya saja tentang materi kita hari ini ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ke guru hari ini belum lengkap, belum detail ya. Mohon maaf, jadi nanti kalian bisa belajar lagi di rumah ya tentang Pancasila, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang Pancasila itu kayak apa. Jadi bukan cuma ketuhanan yang Maha Esa, contohnya apa? Kita beribadah sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu contohnya kita harus adil ya, kita harus adil antar sesama manusia. Ya, misalkan Haikal dituduh mencuri gelas ya sama Wiranto, padahal kenyataannya bukan Haikal yang ambil, ya itu harus dibenarkan kayak gitu. Itu harus ada keadilan di situ. Kemudian yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita harus bersatu tentang yang ada di Indonesia. Yang keempat, Pancasila itu sebagai permusyawaratan keadilan ya. Kita harus musyawarah jika ada masalah, kita harus menyelesaikannya dengan sebaik mungkin ya, dengan kepala dingin, cari solusinya ya. Jangan ada masalah emosi kayak gitu, jangan, nggak bagus ya. Yang kelima yaitu keadilan sosial dan bagi seluruh rakyat Indonesia, sama kayak Pancasila poin yang ketiga yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu hampir mau sama, kita harus membutuhkan suatu keadilan yang ada di Indonesia kayak gitu ya. Jadi nanti kalian bisa mempelajari lagi di rumah tentang
Pancasila ya, dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan apapun ya. Kalian harus paham tentang Pancasila ini apa sih kayak gitu kan. Jangan cuma lihat burung garuda, oh itu ada 5, itu ada kepala banteng, pohon beringin, artinya apa harus bisa dipahami ya. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat Pak Guru sampaikan. Sekiranya mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang masih belum jelas sama kalian. Pak Guru mohon maaf ya. Sekian dari Pak Guru ya. Wabillahi taufiq wal hidayah.